Pernah kepikiran gak sih, Alkitab kan diyakini sebagai firman Tuhan, tapi apa mungkin di dalamnya ada kesalahan? Nah, pertanyaan ini adalah inti dari salah satu doktrin teologi yang paling mendasar sekaligus paling sering jadi perdebatan, doktrin ineransi Alkitab. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih artinya dan kenapa ini dianggap penting banget? Ini dia pertanyaan utamanya. Waktu kita bilang Alkitab itu firman Tuhan, apa artinya setiap kata, setiap detail sejarahnya 100% bebas dari kesalahan? Jawaban untuk pertanyaan ini ternyata udah jadi bahan diskusi, bahkan perdebatan di kalangan teolog selama berabad-abad. Oke, untuk bisa ngerti kenapa istilah ineransi ini sampai muncul, kita harus mundur sedikit ke kata yang lebih populer duluan, yaitu diilhamkan. Ternyata, seiring waktu kata itu aja dianggap udah nggak cukup lagi. Dulu tuh ya, bilang Alkitab itu diilhamkan udah cukup. Itu udah jadi cara standar buat bilang kalau Alkitab itu asalnya dari Tuhan. Tapi lama-kelamaan makna kata ini jadi makin luas, dan buat sebagian orang jadi terlalu ambigu. Nah, karena kata diilhamkan tadi jadi terasa kurang menggigit, muncullah kebutuhan akan istilah-istilah yang lebih presisi. Itulah kenapa kata seperti ineransi akhirnya ditambahkan, tujuannya untuk memperjelas dan mempertajam posisi kaum Injili. Oke, jadi mari kita langsung masuk ke intinya. Apa sih sebetulnya yang dimaksud waktu seseorang bilang Alkitab itu ineran? Definisi dari teolog E.J. Young ini dalam banget. Coba deh perhatikan pilihan katanya. Bukan cuma sekedar nggak ada salahnya, tapi tidak mampu berbuat salah. Ini adalah sebuah klaim tentang sifat dasar dari kitab suci itu sendiri. Pernyataan Chicago ini sering banget jadi rujukan utama. Poin kuncinya adalah cakupannya yang total. Jadi ineransi ini nggak cuma berlaku buat ajaran-ajaran spiritual aja, tapi juga buat klaim-klaim soal sejarah dan penciptaan. Artinya nggak ada bagian yang terkecualikan. Nah, ini dia batasan yang super penting untuk kita pahami. Klaim ineransi ini secara spesifik hanya berlaku untuk naskah tulisan tangan yang asli dari para penulisnya yang biasa disebut autograf. Doktrin ini nggak mengklaim kalau setiap salinan atau terjemahan yang kita pegang sekarang itu sempurna tanpa cacat. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering banget bikin salah paham. Yuk, kita lihat apa yang bukan arti dari doktrin ineransi. Karena ini sama pentingnya dengan definisinya sendiri. Slide ini nunjukin keseimbangannya dengan jelas banget ya. Jadi, doktrin ini tuh nggak menuntut presisi kayak laporan ilmiah zaman sekarang. Alkitab boleh pakai angka perkiraan, penulis-penulis Injil boleh menceritakan peristiwa yang sama dari sudut pandang yang sedikit beda, dan bahkan penggunaan tata bahasa yang nggak standar pun diizinkan. Analogi ini benar-benar jadi kunci buat ngerti cara berpikir para pendukung ineransi. Mereka ngebandingin Alkitab dengan Yesus Kristus. Gini logikanya. Yesus, sang firman yang hidup, itu kan 100% Tuhan dan 100% manusia. Tapi tanpa dosa, nah begitu pula Alkitab, firman yang tertulis. Diyakini punya penulis manusia dengan gaya mereka masing-masing, tapi firman itu sendiri yang asalnya dari Tuhan, ya tanpa kesalahan. Biar lebih kebayang, coba kita lihat contoh spesifiknya. Nggak ada tuh yang nuntut gaya tulisan seorang nelayan sederhana kayak Yohanes harus sama persis kayak gaya tulisan seorang terpelajar kayak Lukas. Pelaporan kata per kata juga bukan tuntutan, apalagi kalau kita ingat ada proses penerjemahan dari bahasa Aram ke Yunani. Ini semua adalah bagian dari keragaman manusiawi yang diizinkan dalam doktrin ini. Terus, kenapa sih doktrin ini begitu penting dan dipegang teguh sama penganutnya? Jawabannya ternyata nggak cuma ada di teksnya, tapi ada pada siapa yang mereka yakini sebagai sumber utama dari teks itu. Argumen untuk ineransi ini biasanya ngikutin 3 langkah logis ini. Pertama, Alkitab itu dihembuskan oleh Tuhan. Kedua, Tuhan itu pada hakikatnya benar dan nggak mungkin bohong atau salah. Jadi kesimpulannya, firman yang dihembuskannya juga pasti benar dan tanpa kesalahan. Simpel kan logikanya? Jadi, ujung-ujungnya ya ini. Buat para penganut ineransi, kalau sampai ada yang bilang ada kesalahan dalam Alkitab, itu bukan lagi sekedar masalah kritik sastra atau sejarah. Ini udah masuk ke masalah teologis yang mendasar. Karena secara nggak langsung, itu sama aja dengan mempertanyakan kesempurnaan dan kejujuran Tuhan sendiri. Oke, kita udah ngebahas lumayan banyak ya. Supaya nggak lupa, yuk kita rangkum poin-poin paling penting dari doktrin ineransi Alkitab ini. Jadi, kalau kita simpulkan,
Doktrin ineransi adalah keyakinan bahwa Alkitab dalam naskah aslinya itu sepenuhnya bebas dari kesalahan. Ini bukan karena penulis manusianya sempurna loh ya, tapi karena sumber ilahinya, yaitu Tuhan sendiri, adalah sempurna. Dan doktrin ini ternyata cukup luwes untuk menerima adanya berbagai gaya penulisan dan sudut pandang manusia. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan penutup yang penting banget. Kalau klaim bebas dari kesalahan ini cuma berlaku buat dokumen asli yang sekarang udah nggak ada lagi, terus gimana dong kita harus memandang Alkitab yang ada di tangan kita hari ini? Nah, ini pertanyaan yang menarik banget untuk kita renungkan lebih dalam.